Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya mengajar di Madrasah Sanawiyah Nihayatul Rajibin, Sundoluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, gelombang 1 tahun 2025. Prodi Fikih di UIN Cybersyad Nurjati Cirebon dengan NIM 24811 20790, nomor UKM PPG 2025215889. Hari ini Kamis 15 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi sholat jamak dan sholat qashar kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2024-2025 di Madrasah Sanawiyah Nihayatul Rajibin, Sundoluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa anak? Sudah sangat baik ya. Bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, sudah siap pelajaran ini? Sebelumnya silakan kalian cek dulu dua kalian. Masih ada yang kotor sudah. Ya. Kemudian rapikan dulu bajunya. Belum mulai pelajaran biar rapi, biar tambah cantik dan ganteng. Ya. Oke. Setelah itu, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa ya. Semoga pelajaran kita ini diberi berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat kita semua. Ya. Berdoa mulai. Selanjutnya, Alman absen dulu ya untuk gantian kalian. Tadi dia mau olahraga. Tapi keindahan ini karena saya bilang jangan saya semoga dia cepat sembuh ya. Kalian apa ini? Aulia Fadila, Sayyidul Fatami, Seri Bintang, Jatuh Jiwa, Kami Ridho, Fahri Ridho, Kail Azam, Asya, Muhammad Wafi, Wanita Rania, Radin Arba, Rizky Saputra,
tapi dia ke tersebut ditegakkan tapi dia ACA. Oke, sebelum kita mulai ke materi inti, perlu tanya dulu ya, apakah kalian sudah mengetahui tentang sholat jamak dan qasar? Ya, aturannya adalah jawab pertanyaan, kemudian dapatkan poin, menangkan kuis. Ya, siap? Ayo ini. Kita dulu. Sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu tersebut. A. Sholat fardu, B. Sholat sunnah, C. Sholat jamak, D. Sholat tahajud. Ya, kita masuk yang benar. Ya, D. Ya, tangan dulu ya. Ya, sekarang kalian dua istilah titik bawah ini. Sholat yang boleh dijamak adalah tahu ya, tahu. Ya, tahu. Ya, jawabannya adalah zuhur dan asar. Ya, kemudian maghrib dan isya. Nanti kenapa kok bisa itu nanti baru menjelaskan di materi ini. Ya. Kemudian yang ketiga, benar atau salah? Jarak minimal yang ditempuh untuk boleh melaksanakan sholat jamak dan qasar adalah sekitar 80 sampai 90 km. Benar atau salah? Nah, kita cek. Ya, benar ya. Oke, saya ini berbeda. Ya, nanti berarti kalian sudah mulai mengerti sedikit tentang materi kita yaitu sholat jamak dan qasar. Sekarang kita mulai materi inti. Yang utama sholat jamak dan qasar. Sholat jamak, apa sih sholat jamak itu? A. Sholat jamak, pengertian jamak. Mari kita cermati. Menjamak sholat adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu ke dalam salah satu dari dua waktu sholat tersebut. Jika pelaksanaan dua sholat di waktu sholat yang pertama, maka disebut dengan jamak takdim. Contohnya, melaksanakan sholat maghrib dan isya secara bersamaan di waktu maghrib. Jika pelaksanaan fardu di waktu sholat yang kedua disebut dengan jamak takhir, seperti melaksanakan sholat zuhur dan isya secara bersamaan di waktu sholat asar. Jadi, sholat jamak ini adalah dua sholat fardu ke dalam satu sholat yang digabung menjadi satu. Ya, kemudian dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Ya, kalau jamak takdim berarti menggabungkan sholatnya di sholat yang utama. Contoh, sholat maghrib dan isya berarti kita melaksanakan jamaknya di sholat maghrib karena jamak takdim di awal waktu yang pertama. Kemudian kalau sholat jamak takhir, ya itu melaksanakan sholat di waktu sholat yang kedua. Contoh, kita mau jamak sholat zuhur dan asar, berarti kita melaksanakannya di waktu asar. Jadi, lanjut. Syarat sah diperbolehkan sholat jamak. Kapankah kita diperbolehkan sholat jamak atau menjamak sholat? Bepergian dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi untuk mengkosong sholat. Jika syarat-syarat yang memperbolehkan sholat terpenuhi, maka juga diperbolehkan jamak sholat, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Dalam kondisi hujan yang deras, turunnya satu, tapi kalau hujan ada ya di luar negeri, dan cuaca sangat dingin, juga termasuk syarat diperbolehkannya menjamak dua sholat fardu. Tetapi hukum boleh berlaku pada jamak takdim dan tidak diperbolehkan menjamak takhir. Selain itu, hukum boleh juga baik bagi umat Islam yang melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah, tidak di rumah masing-masing. Pada saat melaksanakan haji dan di Arafah dan Muzdalifah juga diperbolehkan menjamak. Diperbolehkan memilih jamak takdim maupun takhir. Jadi ada beberapa syarat yang terpenuhi untuk bisa menjamak sholat fardu. Ya. Kemudian dasar hukum sholat jamak. Yang pertama hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mu'adz bin Jabal. Inna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan Nabi alifati tabuka ila taala ba'dal maghribi ajala isya fasala ma'al maghrib. Artinya
bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW dalam masa perang Tabuk, kita buka perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya beliau melakukan sholat isya bersama dengan maghrib. Itu dari riwayat Mas Jawa. Lanjut ya. Yang kedua ada hadis Nabi yang lain menjelaskan Nabi An-Nasib bin Maliki radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqalla qabla an tajibu samsu akhara dhuhra ila waqtil asar summa yajma'un bainahuma wa idza zawat sawid dhuhra summa rabiha. Artinya Anas mengatakan jika Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, maka beliau melakukan sholat zuhur hingga waktu asar. Setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan singgah sebentar dan menggabungkan kedua sholat, yaitu zuhur dan asar. Namun jika matahari terlebih dulu condong ke barat, maka beliau akan lebih dulu sholat zuhur baru kemudian menunggang untanya. Ya, kemudian yang lain juga ya. Yang artinya Rasulullah melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan cara menjamak sholat maghrib dan isya dengan cara menjamak tanpa adanya rasa takut dan tidak dalam keadaan kesenangan. Dari Imam Malik berkata, saya berpendapat bahwa Rasulullah melaksanakan tersebut dalam keadaan hujan. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, jadi mulai musafir atau perjalanan jauh hingga kondisi cuaca yang tidak mendukung. Lanjut ya. Dasar hukum sholat jamaah dari hadis di atas menggambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempraktekkan pelaksanaan jamaah sholat. Hadis pertama menguraikan tentang jamaah tahdim yang pernah dilakukan Nabi, dan kedua berkenaan dengan praktek jamaah akhir. Keduanya dipraktekkan oleh Nabi pada saat bepergian. Oleh karena itu, jamaah tahdim dan jamaah akhir merupakan sebuah bentuk pelaksanaan sholat jamaah yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat tidak menempuh perjalanan atau bepergian. Sedangkan hadis terakhir berisikan ketentuan tentang diperbolehkannya jamaah sholat dalam keadaan hujan deras. Ya, ini tata cara sholat jamaah. Ya, yang pertama jamaah tahdim ada 3 syarat. Yang pertama berniat untuk menjamaah tahdim terlebih dahulu. Jadi kita sudah punya niat sebelumnya untuk menjamaah. Ya. Ketika sholat pertama sudah memasuki waktunya, misalnya memasuki waktu sholat zuhur, ketika akan menjamak dengan sholat asar. Jadi ketika kita mau menjamak sholat asar dalam zuhur, kita sudah punya niat terlebih dahulu ketika memasuki waktu zuhur. Kemudian yang kedua, tertib yang berarti harus dimulai dari sholat yang pertama yang telah memasuki waktunya. Ya, jadi harus masuk waktu dulu sebelum, nggak mungkin boleh sebelumnya. Ya, yang ketiga bersambung, yaitu urutan dengan tidak terpisah antara 2 sholat yang dijamak oleh waktu yang panjang. Waktu sudah antara 2 sholat yang lama sama dengan membaca iqamah. Jadi langsung setelah kita mau takdim zuhur dan asar, setelah zuhur 4 kali langsung kemudian disambung dengan asar, ya, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung melakukan sholat tersebut. Lanjut, tata cara pelaksanaan sholat jamaah. Ada jamaah yang kedua, jamaah akhir. Ada 3 syarat juga. Yang pertama, niat untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat jamaah sebelum waktu sholat pertama dan berakhir, meskipun ukuran waktu yang tersisa sepadan dengan 1 rakaat. Contoh jamaah akhir sholat zuhur dan asar. Yang kedua, perjalanan masih berlangsung ketika memasuki sholat yang kedua. Yang ketiga, bersambung, yaitu berputar dengan tidak terpisah antara 2 sholat yang berjamaah oleh waktu yang panjang. Waktu juga antara 2 sholat paling lama membaca iqamah. Jadi jamaah akhir ini biasanya kalau kita bepergian, bepergian jauh, itu melebihi 80 km. Di bawah nggak boleh kurang dari 80, minimal 80 km. Baru kita boleh menjamak akhir. Biasanya kalau kita pergi jauh, kita kan pasti kan pernah pergi jauh ya. Kita pernah kemana gitu ya, mungkin kita tidur atau berkunjung ke rumah siapa yang jauh, nah kita boleh melakukan sholat jamaah. Ya. Kemudian niat sholat jamaah tahdim. Ini kita mau jamaah tahdim
duhur sama asar ya. Ini yang di duhur berarti ya, sebelum kita sholat duhur. Ini bunyinya. Kecuali pada duhuri arba rakaatin majmu'an bil asri jamang takdiman billahi ta'ala. Artinya aku berniat melaksanakan sholat fardu 4 rakaat dan jamak dengan sholat asar dengan jamak takdim semata-mata hanya karena Allah. Kemudian yang kedua dengan sholat jamak takhir. Ini kalau kita melaksanakannya di waktu yang kedua, niatnya kecuali waktu duhuri arba rakaatin majmu'an bil asri jamang takdir billahi ta'ala. Ya, Jakarta takhir itu. Jadi artinya aku berniat melaksanakan sholat fardu duhur 4 rakaat jamak dengan sholat asar dengan jamak takhir hanya semata-mata karena lanjut ya. Niat menjamak baik dalam bentuk takdim maupun jamak takhir harus dilakukan pada sholat yang utama. Kita tidak diperbolehkan berniat menjamak takhir sholat duhur dan asar di waktu pelaksanaan sholat asar. Yang kelima ya, juga menjadi perkara yang harus diperhatikan adalah waktu lamanya kemudian. Ketika kita hendak menjamak sholat duhur dan asar dengan jamak takhir, ternyata waktu duhur belum habis ketika sudah sampai tujuan, dalam ini tidak boleh melakukan jamak takhir. Jadi jamak itu hanya dilakukan ketika kita di tengah-tengah perjalanan. Ya, kemudian sudah menjelang sudah masuk waktu asar, ya, jadi kita boleh menjamak akhir. Tapi kalau sebelum asar atau sudah sampai ya kita tidak perlu jamak sholat. Ya, paham ya? Sampai sini ya, paham ya? Oke, lanjut. Sholat yang kedua yaitu sholat qashar. Apa sih sholat qashar itu? Ya, pengertiannya adalah menjamak sholat adalah memendekkan atau meringkas rakaat sholat yang berjumlah 4 menjadi 2 rakaat. Jadi meringkas sholat ya. Sholat fardu yang dapat diqashar meliputi sholat duhur, asar, dan sholat isya. Ya, sedangkan mengqashar sholat maghrib dan subuh tidak diperbolehkan. Ya, terbagi menjadi 2 juga, takdim dan takhir. Kenapa tidak boleh? Karena ini meringkas. Ya, kalau maghrib cuma 3 rakaat, ya kan subuh cuma 2 rakaat, yang meringkas tidak bisa. Ya, terlalu pendek. Tapi kalau 4 rakaat diringkas bisa menjadi 2 qashar. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas ya? Kalau sudah jelas, silakan kalian membuat kelompok. Kemudian diskusikanlah materi tentang sholat jamak dan qashar. Silakan membuat kelompok. Kalau kemarin matikan dulu sini. Ini. Ya. Silakan kalian diskusi dengan LKPD yang sudah Bapak berikan ya. Oke, sudah selesai diskusinya. Sekarang silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan kelompok 1 maju. Silakan ke sini. Silakan kelompok Tasya yang direkam, silakan yang lain memberikannya, silakan dibaca hasil diskusinya.
Dalam istilah ini, sholat jamaah adalah menggabungkan dua waktu sholat fardu yang berbeda dalam satu waktu pelaksanaan. Terdapat dua jenis sholat jamaah. Satu, jamaah takdim, menggabungkan sholat yang waktunya diakhirkan ke dalam waktu sholat yang lebih awal. Contohnya, melaksanakan sholat asar di waktu ini. Dua, jamaah takdim, menggabungkan sholat yang waktunya diawalkan ke dalam waktu sholat yang lebih akhir. Contohnya, melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Pengertian sholat wajib, sholat qasar secara bahasa berarti meringkas atau memendekkan. Dalam istilah fikih, sholat qasar adalah meringkas jumlah rakaat sholat pada jumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang boleh diqasar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sholat subuh dan maghrib tidak dapat diqasar. 2. A. Sholat jamak takdim. Waktu pelaksanaan. Sholat jamak takdim dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Artinya, sholat yang kedua dikerjakan di awal dan dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Urutan sholat. Urutan sholat dalam jamak takdim adalah sholat yang pertama dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan sholat yang kedua. Contoh, seseorang yang sedang dalam perjalanan sholat berwujud dan asal dengan jamak takdim, maka dia melaksanakan sholat terlebih dahulu pada waktu zuhur, kemudian langsung dilanjutkan dengan ya, dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan pada materi sholat jamak dan sholat qasar, maka bisa dari kesimpulan bahwa yang pertama, kemudahan menjalankan sholat bagi musafir disebut rukhsah atau keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala orang dalam menjalankan ibadah jauh. Kemudian yang kedua, sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama maupun pada waktu sholat yang kedua. Yang ketiga, sholat qasar adalah sholat wajib yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat wajib yang boleh dibawa adalah zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqasar. Yang keempat, jamak sholat dan qasar diperbolehkan apabila dalam perjalanan yang jauhnya minimal 80 km. Jadi kurang dari 80 tidak diperbolehkan untuk jamak dan qasar. Yang terakhir, sholat yang diqasar adalah sholat adaan atau saat ini, bukan yang sudah lalu. Ya, jadi kalau kalian bukan sholat itu ya berarti kita kalian bukan sholat yang bisa dijamak ataupun di qasar. Ya, begitulah materi kita pada hari ini tentang sholat jamak dan sholat qasar. Ya, oke, setelah ini silakan kalian memberikan evaluasi dari belajar kita hari ini. Silakan kelompok 1 memberikan evaluasinya. evaluasi. Menurut kelompok aku, materi ini mengajarkan tentang fleksibilitas dan kemudahan yang diberikan Allah SWT dalam beribadah, menunjukkan bahwa Islam tidak berbeda tempatnya. Pemahaman tentang jamak dan qasar bagi seorang muslim untuk tetap menjaga kualitas dan waktu sholatnya meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya secara normal. Ya, terima kasih evaluasi dari kelompok 1. Kemudian silakan evaluasi dari kelompok 3. Bagaimana? Evaluasi menurut kelompok kami, materi ini sangat relevan dalam kehidupan seorang muslim, terutama ketika dalam perjalanan jauh, sakit atau kondisi mendesak lainnya. Pemahaman yang baik tentang jamak dan qasar memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah tanpa memberatkan dan didasarkan pada dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga memberikan landasan syar'i yang kokoh. Penyampaian materi menyatakan ayat dan hadis dengan relevan
Ya, oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3. Oke, kemudian refleksi untuk hari ini, silakan digunakan refleksinya oleh kelompok 2. Menurut kelompok kami, mempelajari surat Al-Quran dan Quran membuka pandangan saya akan betapa besar sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya dalam perjalanan hidup yang tak selalu lurus dan mudah-mudahan Allah memberikan keringanan, kesulitan dan luar biasa dalam menjalankan ibadah sholat. Ini bukan sekedar aturan fikih, tetapi cerminan dari rahmat dan kebijaksanaan Tuhan. Oke, terima kasih. Refleksi dari kelompok 2. Sekarang yang terakhir silakan refleksi dari kelompok 4. Ya, terima kasih. Berarti tangan kita semua untuk belajar kita. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Yang bermanfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan lupa kita siapkan materi kehidupan, ya, yaitu sholat dalam keadaan tertentu. Kemudian semoga kalian selalu sehat. Kemudian dari Bapak, saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.